Maghrib rahimakumullah. Marilah kita bersyukur kehadirat Allah yang telah mengaruniakan kepada kita nikmat kasih sayangnya, yang memberikan kepada kita taufik hidayahnya, sehingga kita dimampukan dalam seluruh aktivitas kita dengan lancar. Allah arahkan kita kepada jalan-jalan kebaikan, termasuk malam hari ini berkumpulnya kita di Baitullah. Selepas salat maghrib berjamaah kita laksanakan thalabul ilmi. Itu nikmat hidayah yang tidak Allah berikan kepada sembarang hamba-Nya. Betapa seseorang itu apabila tidak mendapatkan taufik hidayah Allah, maka dia akan tersesat jauh. Dia akan turun derajatnya, bahkan lebih hina daripada hewan. Kemarin ada kejadian di Siak Riau. Jadi A dan B ini berteman. Lalu A ini punya istri C. Jadi A sama C ini pasutri, pasangan suami istri. A dan B ini berteman erat, ya. Sering minum bareng juga. Kemudian ternyata si B ini ngerabai C, istrinya si A tadi itu, ya. Kemudian di lain hari ternyata si A ini kemudian menarik paksa istrinya ini, kemudian diperintah untuk melayani atau hubungan badan dengan si B, ya. Nah, kemudian di lain hari ternyata yang membuat itu muncul beritanya gitu. A ini kemudian membunuh si B. Apa alasannya? Hanya gara-gara kesal si B ini tidak mau membagi hotspot wifi. Padahal si A sudah merelakan istrinya untuk berhubungan badan dengan si B. Dibunuh, Pak. Nah, ini kan satu kejadian yang membuat kita itu berpikir dalam, ya, dan di satu sisi bersyukur, ya, bahwasanya Allah karuniakan kepada kita itu taufik hidayah, sehingga kita terselamatkan, kita tidak termasuk al-maudud waladhdallin, tidak termasuk orang yang dimurkai dan tidak termasuk orang yang sesat. Betapa orang yang tidak mendapatkan hidayah Allah maka tersesat jauh, ya, lebih hina daripada hewan. Bagaimana mungkin seorang suami kemudian merelakan istrinya untuk digauli oleh laki-laki yang lain, ya. Dan ketika kemudian hanya gara-gara sepele, kemudian dia membunuh, semurah itu nyawa dihilangkan, ya. Makanya kalau kemudian kula jenengan kok tasik nggate wedi nglakoni dosa, itu bersyukur kepada Allah, itu hidayah, ya. Karena ada orang yang kemudian dengan gampangnya melakukan dosa, setelah itu bingung, ya, kemudian dia lari. Kan ngoten nggih. Orang kalau melakukan dosa itu akhirnya kemudian dia lari, ya. Penyesalannya seperti itu, ya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai sekalian orang-orang yang mengaku beriman, maka kalau sudah diberikan karunia iman, nikmat iman, ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah kepada Allah dengan benar-benar, dengan sungguh-sungguh, laksanakan perintahnya, jauhi larangannya dengan sungguh-sungguh. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, jaga keimanan itu, takwa itu, dan matilah dalam keadaan Islam pula. Maka fokus kita kalau di takwa, menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya, kita semua insya Allah melakukan, ya, muttaqin. Cuman ya, jangan kemudian kita mencukupkan diri, sakmene level imanku, sakmene level takwaku, mboten ngoten. Karena haqqa tuqati, perintah itu terus menggaung kepada kita orang-orang yang mampu beriman, ya. Jangan kemudian levelnya tetap, tetapi harus ditingkatkan, grade-nya harus naik. Kalau para ulama itu menggolongkan orang-orang yang taat kepada Allah, yang bertakwa kepada Allah, itu ada levelnya al-abror, ada levelnya al-muqarrabin. Kalau al-abror itu orang-orang yang baik, orang-orang yang taat kepada Allah, ya, disuruh A dilakukan, diperintah B dilakukan,
Dilarang C, ditinggalkan. Pokoknya siap laksanakan, siap lakukan, siap meninggalkan. Itu namanya al-abror. Kalau al-muqarrabin ini adalah level di atasnya. Ya, level di atasnya. Jadi lebih baik daripada al-abror. Apa permisalan atau analoginya? Kalau jenengan nggak ada pelayan atau nggak ada pembantu. Kalau nggak punya, nggak diangan-angan saja. Permisalan, kalau jenengan nggak ada pembantu, nggak ada pelayan. Kemudian setiap pagi jam 7 kita manggil pembantu kita, ya, Mbok atau Mas, nggih siap enten apa? Tolong gawe aku kopi. Nggih, siap laksanakan. Ke dapur ngudek kopi, datang sambil bawa gorengan ya, sambil bawa singkong atau sambil bawa roti. Besoknya lagi jam 7 kita panggil, Mas, Mbok, nggih siap wonten napa gawe aku kopi. Ya. Kebiasaan itu berlangsung selama 5 tahun. Maka kalau menurut kita pembantu ini baik atau enggak? Pelayan kita ini taat atau enggak? Taat. Pun pantas cara dinaikno gajine. Karena apa? Mutik, dia taat, enggak pernah nolak, enggak pernah nyulayani, mesti siap laksanakan. Ya. Tapi menurut pandangan al-muqarrabin, ngaten iki nggih mboten sae. Kurang baik. Kenapa? Sudah 5 tahun hidup bersama majikannya, sudah sekian lama itu kok mboten apal-apal, kok ngelakoni nggak enak kopi, nunggu dipanggil dulu kan gitu. Mestinya kan tanpa dipanggil harus sudah melaksanakan. Kenapa? Wis suwe kok gak apal-apal, ngenteni diceluk sik, tunggu disuruh dulu baru melaksanakan, tunggu dilarang dulu baru meninggalkan. Ini tidak masuk kategori muqarrabin, tapi sudah pas masuk abror. Nah, kalau ada masjid namanya Masjid Al-Abror, ya, orang-orang yang mutik, Pak, harapannya zamannya itu orang-orang yang taat. Ya. Lah, kalau kemudian kita tarik dalam keseharian kita yang tiap hari kita dipanggil kali Gusti Allah 5 kali gitu. 5 kali Allahu Akbar, hayya 'alas shalah, ayo salat ya toh. Kemudian kita tinggalkan pekerjaan kita ke kamar mandi, kita bersuci, kita wudhu, pakai pakaian terbaik, kita berangkat. Nanti dulu dipanggil lagi, kita berangkat juga. Asal dipanggil kita berangkat juga. Ngoten terus sampai umur kita sekarang ini. Maka itu namanya apa? Al-abror. Tapi kalau al-muqarrabin levelnya kurang baik, Pak. Mosok gak apal-apal. Mestine sebelum dipanggil harus sudah siap. Ngoten toh nggih? Iya, ngoten nggih. Jadi sebelum dipanggil harus sudah siap. Jadi kita hafal ya, kalau perlu di rumah ada jadwal sholat ya. Ya kan ada, bahkan di aplikasi kan ada nggih, jadwal sholat itu bisa kita lihat setiap waktu 5 menit, 10 menit kita harus sudah siap. Itu apa? Levelnya al-muqarrabin. Sakdurunge diceluk wis sudah siap. Ya. Itu al-muqarrabin ya. Makanya ulama itu membuat satu kaidah, hasanatul abrar sayyatul muqarrabin. Perbuatan baik yang dilakukan oleh kalangan al-abror itu kalau mungguwe atau dipandang al-muqarrabin itu sayyiat, elek, kurang. Jadi kalau menurut al-abror wis apik, tapi kalau al-muqarrabin kurang ya. Nah, niki motivasi bagi kula jenengan tidak mencukupkan diri pada level al-abror tetapi nggih al-muqarrabin. Kalau ndak rutin nggih kolo-kolo dadi muqarrabin ya. Biasanya abror gitu, terus kemudian kalau jadi muqarrabin. Bahkan Nabi itu menyebut ada keutamaan ya, dan menyanjung ya orang-orang yang mereka nunggu waktu sholat ya. Seperti kalau jenengan iki kan setelah sholat tidak pulang, tapi kita nunggu sholat isya, nunggune nggih mboten kemudian nganggur ya, tapi kita buat ngaji thalabul ilmi, maka sepanjang kita menunggu ini dihitung sebagai orang yang sholat. Pun kurang apik napa niku kan. Jadi monggo kemudian ditingkatkan menjadi al-muqarrabin. Bapak Ibu jamaah pengawasan rahimakumullah, kita lanjutkan belajar kita sampai di hadis ke 147. Bismillahirrahmanirrahim. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza na'asa ahadukum wa huwa yusalli falyarqud
hatta yadhhaba anhu an-naum fa inna ahadakum idza shalla wa huwa na'is la yadri la'allahu yastaghfiru fayasubbu nafsah. Rasulullah bersabda menasihati kita, apabila salah seorang dari kalian dalam kondisi ngantuk wa huwa yusalli, ya, dan dia saat itu sedang sholat atau hendak melaksanakan sholat, maka kata Nabi, fal yarqud, hendaknya dia tidur terlebih dahulu, ya, hatta yadhhaba anhu naum, sampai kemudian hilang kantuknya. Kenapa demikian? Nabi menjelaskan, fa inna ahadakum idza shalla wa huwa na'is, ada kalanya ketika kamu sholat dalam kondisi ngantuk atau mau sholat dalam kondisi ngantuk, la yadri la'allahu, ketika dia sholat ini dia kemudian melafadzkan ayat-ayat Allah, dia membaca surat, ya, dia kemudian berdoa, ya, kemudian dia tidak tahu, pengennya yastaghfir, pengennya minta ampun kepada Allah, tetapi jadinya fayasubbu nafsa, dia mencela dirinya sendiri. Asbabul wurud atau asal mula kejadian ini adalah Nabi suatu ketika melewati sahabatnya, ya, Haulah binti Khuwailid, yang saat itu kemudian ketika Nabi lewat, ya, kemudian perawinya ini ngomong kepada Nabi, niki loh, ada sahabiyah, ya, ada sahabat ini namanya Haulah, niku sholatnya luar biasa, sholat malam. Tidak semua orang bisa bangun malam. Nah ini bisa bangun malam, luar biasa, tidak pernah telat, tidak pernah bolong. Ya. Adapun ketika faidza ghalabahun naum irtabatat bihablin fata'allaqat bih. Kalau ketika tengah-tengah sholat dia kemudian terserang kantuk, atau kemudian ketika dia mau sholat dia kok ngantuk rasanya, maka diikatkan ke tubuhnya ini tali, kemudian disambung ke tiangnya masjid. Dan kemudian kalau sholat niku mboten gelundung. Sholat subuh imamnya baca surat, kemudian tiba-tiba geluduk buanter barisan belakang, ngantuk nih ya, gelundung Pak. Nah, dia ikatkan di tubuhnya tali supaya apa? Tidak tertidur. Maka kemudian Nabi katakan hadis ini, ya. Jadi apabila kalian dalam keadaan kantuk, falyarqud, tidurlah. Yarqud itu apa? Tidur yang nyenyak, yang sampai menghilangkan kantuknya, sehingga nanti ketika dia sholat dalam posisi sadar, dia baca firman Allah dalam posisi sadar, dia sholat dalam kondisi khusyuk, dia berdoa pun berdoanya dalam kondisi khusyuk. Karena ketika seseorang itu sholat, dia itu sedang bermunajat kepada Allah, ya. Kan ada dalam salah satu hadis qudsi itu, bahkan Allah Subhanahu wa taala sendiri mengatakan, ya, perkara seseorang yang membaca surat Al-Fatihah. Betul, ya? Di dalam hadis qudsi itu Allah berfirman, qasamtu sholata baini wa baina abdi nisfain. Aku membagi sholat itu kepada hambaku itu dua bagian. Jadi satu bagian untukku dan satu bagian untuk dia. Li abdi. Wali abdi masa'ala, dan bagi hambaku apapun yang dia minta. Jadi kalau dia minta apapun tak kasih. Ya. Fa'idha qala, ketika dia membaca Al-Fatihah, alhamdulillahirabbil alamin, segala puji hanya milik Allah Tuhan semesta alam. Qala Allah kemudian menjawab, hamidani abdi, malaikat hambaku ini sedang memuji aku. Jadi hambanya mengucap, Allah menjawab. Wa idza qala ar-rahmanir rahim, ketika dia mengucap ar-rahmanir rahim, Allah siapa? Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maka qala Allah kemudian menjawab, asna alayya abdi, hambaku ini menyanjungku. Wa idza qala maliki yaumiddin, ketika dia mengucap
Allah itu siapa? Yang maha menguasai, pemilik, yang merajai hari pembalasan di hari kiamat. Maka Allah kemudian menjawab, majjadani abdi. Ya, hamba ini menyerahkan urusannya kepada aku. Karena saat itu nggak ada yang bisa kasih syafaat, pertolongan kecuali aku, yaitu Allah. Wa idza qala, dan apabila kemudian dia mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya Allah, hanya kepadamu aku menyembah, hanya kepadamu aku meminta pertolongan. Allah kemudian mengatakan, hadhil aya baini wa baina abdi nisfain. Ini bagian antara dia dan aku, bagian untuk aku iyyaka na'budu, bagian untuk hambaku iyyaka nasta'in. Ya. Lalu kemudian ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Maka kemudian Allah katakan, fahaula li abdi wa li abdi ma sa'ala. Dia meminta, ya Allah tunjukkan aku jalan yang lurus, tak tunjukin. Jalannya orang yang kau beri nikmat, para nabi, para syuhada, orang-orang soleh, tak tunjukin. Selain jalannya orang yang dimurkai dan orang yang sesat juga tak selamatkan. Ya. Jadi ketika sholat itu kita bermunajat kepada Allah, kita khusyuk kepada Allah. Apa jadinya ketika kita sholat tidak sadar karena ngantuk atau dalam kondisi tidur? Itu kayak kemudian kita ngomong, ya kita ngomong, angger ngomong mawon Pak, lawan bicara kita itu gimana? Ya. Beda kemudian ketika kita ngomong, memasang perhatian kita, ya, berbicara dengan penuh niat, ya, dengan maksud dan tujuan, maka tentu akan sambung. Tetapi ketika berbicara kok kemudian kita bicara, ngomong lisan kita, tetapi kita ke sana, itu bagaimana? Makanya khusyuk itu adalah inti daripada sholat. Lek ngantuk, tidur dulu Pak. Asalkan satu, kita bisa memastikan kita bangun. Waktu kemudian tidur bablas. Caranya gimana? Monggo dipasang alarmnya. Kita minta teman kita untuk membangunkan. Kule aku gak tangi siramen. Ya, sama biasa lek turu angel bugane iki apa pokok nek angel disiram. Kita bisa memastikan kita bangun. Ya. Yang kedua, waktu antara kita tidur jeda dengan akhir sholat, akhir waktu sholat itu tidak panjang. Jadi kalau waktunya pendek saja, pagi sholat ngantuk, ya. Kemudian delok jam, tapi 3 menit kasih wis entek waktune, berarti harus sholat Pak. Pripun carane? Monggo wudu, dibalsemi kan, atau digerakkan badannya. Yang penting ngantuknya hilang. Kita usahakan dengan maksimal sholat semampu kita. Tapi kalau waktunya longgar, panjang, maka istirahat dulu. Hingga hilang kantuknya, hingga lelahnya hilang. Dengan tadi kita pastikan kita bisa sholat dan waktunya itu masih longgar. Idza qama ahadukum minal lail fasta'jamal Qur'an ala lisani falam yadri ma yaqul falyaqdi. Nanti katakan, apabila salah seorang dari kalian bangun di malam hari untuk melaksanakan sholat qiyamul lail, sholat tahajud, sholat witir, ya. Kemudian kok dirasa dia ngantuk, ya. Maka ketika ngantuk itu lisannya tidak mampu melafadzkan Al-Quran, maca bolak-balik keliru wae. Pedot-pedot ae kene wong ngantuk, Pak. Ya. Maka kata Nabi, fal yaqtaji, tidurlah. Kenapa? Karena kalau dia paksakan, falam yadri, dia enggak tahu apa yang dia ucapkan. Ketika sholat disunahkan baca ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ngantuk, Pak. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Maknanya jauh sekali. Rajim apa artinya? Terkutuk. Kalau rahim, padahal syaitan. Atau kemudian dalam contoh, ya, Allahumma firli, ya Allah ampuni saya, pakai ghin. Atau kemudian dia karena ngantuk pakai Allahumma firli, pakai ain. Itu juga maknanya beda. Kalau ighfir, ghafara, mengampuni, ya Allah ampunilah saya. Tapi kalau pakai ain, afrun, itu artinya apa? Debu pasir. Ya Allah sirati ini, apa? Sirati kalau kali debu atau pasir. Itu makna buruk, mendoakan
dirinya keburukan, padahal niatnya baik. Itu loh, tadi Nabi katakan fayasubbu nafsahu, pengennya kebaikan tetapi malah dapat keburukan. Itu Allah tidak suka. Ya. Jadi seperti itu. Hadis selanjutnya, kuntu usolli ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam as-salawat fa kanat salatuhu qasdan wa khutbatuhu qasdan. Riwayat dari sahabat Jabir bin Samurah, beliau mengatakan kuntu usolli, saya salat, biasa salat. Kalau kuntu usolli ini kenapa salatnya mboten pisan pindho, tetapi apa? Sering, selalu salat bersama Nabi. As-salawat, salat 5 waktu. Fakanat salatuhu qasdan wa khutbatuhu qasdan, dan aku jumpai Nabi itu selalu, kalau Nabi itu salat maka salatnya qasdan, sedang-sedang, boten terlalu panjang juga boten terlalu pendek. Wa khutbatu qasdan, dan apabila beliau itu berkhutbah maka khutbahnya pun sedang-sedang, tidak terlalu panjang sehingga membuat jamaahnya angop ya Pak, atau tidak terlalu pendek sehingga apa jamaahnya nggak ngerti apa yang mau disampaikan ini. Jadi kalau sholat tidak terlalu panjang, tidak terlalu pendek, kalau khutbah pun tidak terlalu panjang, tidak terlalu pendek, sederhana saja, sedang-sedang saja. Ini sahabat siapa? Jabir bin Samurah. Nah, sahabat Jabir bin Samurah ini Pak, tadi kan dikatakan ya, kuntu usolli ma'an Nabi, saya biasa sholat bersama Nabi. Memang biasanya itu bagaimana? Ya, ini untuk kita tahu ya. Dikatakan dalam riwayat itu, ya. Ini Jabir bin Samurah sendiri yang mengatakan, "Sholaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam aktsara min alfi marrah." Saya itu sudah sholat bersama Nabi lebih dari 2000 kali. Lebih daripada 2000 kali. Jadi ini lek cara murid niku, cara santri niku ngintil kali kiai ini terus. Ya. Nah, kalau umpama kula jenengan ya, mulazamah ngaji niku pun ndak pernah telat loh. Ndak pernah bolong ngaji aja. Diikuti aja kemana saja. Ke sahabat kepada Nabi. Jabir bin Samurah juga begitu. Ya. Jalastun Nabi sallallahu alaihi wasallam aktsara min mi'ati marrah, dan aku itu selalu bermujalasah, selalu ikut majelisnya Nabi itu lebih banyak atau lebih daripada 100 kali. Jadi ikut ngajinya Nabi lebih daripada 100 kali. Makanya kalau Jabir bin Samurah mengatakan Nabi itu lek salat tidak pernah terlalu lama juga tidak terlalu sebentar, tidak terlalu pendek. Kalau khutbah juga tidak terlalu panjang dan tidak terlalu pendek juga, itu berarti bisa dipercaya Pak. Ya, jadi seperti itu. Nah, kemudian kita timbul pertanyaan, apakah ini bertentangan dengan satu hadis, di mana satu hadis itu menjelaskan bahwasanya Nabi itu pernah, ya, berkhutbah, ya, Nabi khutbah setelah sholat subuh, khutbah sampai zuhur Pak. Jeda zuhur selesai, ya. Jeda zuhur, sholat zuhur. Setelah zuhur selesai, Nabi khutbah lagi sampai asar Pak. Ya. Asar, sholat asar, jeda sholat asar. Setelah sholat asar selesai, Nabi mau berkhutbah lagi sampai matahari terbenam alias maghrib. Nah niku lek umpama kula jenengan dadi jamaah ngoten setelah jam. Ini lagi kesuwen. Ini para sahabat yang berprestasi ya. Ini Rasulullah berkhutbah itu. Rasul niku kuat khutbah. Niku kuat, berdiri lama pun kuat nih Rasulullah. Apa bukti kuatnya? Nah, dalam salah satu riwayat ini disebutkan ketika perang Badar. Ini kita sedikit bergeser nih untuk menunjukkan bahwasanya Rasulullah itu paling baik, paling kuat ya fisiknya di antara para sahabat, ya, di antara umatnya, dan paling bagus alatnya. Ketika perang Badar berangkat, itu kan jumlah untanya umat Islam itu tidak banyak.
Sedangkan kendaraan itu penting, Pak. Ya. Jalan-jalan dalam rangka Hari Santri Nasional, rutenya agak jauh. Iku lan mboten kuat jalan, ndak biasa jalan pun sewambatan tok. Terus saya tak gonceng ya, akhirnya naik sepeda motor. Jadi apa, kendaraan penting, Pak. Ya, kemana penting. Nah, ketika berangkat perang Badar ini, untanya umat Islam itu tidak banyak, sehingga Nabi membuat kebijakan satu unta untuk 3 orang. Bukan dinaiki bersama, naiknya gantian. Nah, saat itu Nabi Muhammad ini berpasangan dengan, kalau tidak salah dengan sahabat Salman, kemudian yang satunya itu dengan Samura kalau nggak salah, saya agak lupa itu. Itu dengan 3 orang ini, dengan 2 orang ini. Nah, apa yang terjadi? Ketika Nabi Muhammad ini jalan dengan naik unta, kemudian sudah waktu gilirannya gantian dengan sahabat turun, maka dua sahabat ini kemudian bersepakat, pun bi jenengan mawon sing naik, kita yang jalan. Kita aja yang jalan. Mosok ya ini kawan melaku muridnya numpak kan gitu. Jenengan mawon yang naik, kita yang jalan. Padahal jaraknya dari Madinah ke Badar itu jauh. Ya, jenengan mawon yang naik. Maka apa kata Nabi? Nabi ya kurang lebih perkataannya begini. Ya. Jika kemudian kalian juga menginginkan pahala dalam perjalanan karena jalan kaki, aku pun itu lebih berhak untuk kemudian jalan kaki. Jika kemudian kalian anggap bahwasanya aku tidak kuat, aku itu adalah orang yang paling kuat daripada kalian. Jadi Nabi Muhammad itu fisiknya sangat kuat. Makanya kalau di sini kita dihadirkan ya, riwayat Nabi itu berkhutbah dari subuh sampai zuhur, nyambung sampai asar sampai maghrib, kuat. Temanya ndak habis. Kalau kula jenengan mungkin temanya itu sentek gitu. Buka mah kentekan materi. Nabi Muhammad boten. Nah, kembali kepada tadi. Kalau Jabir bin Samurah mengatakan bahwasanya Nabi itu salat sederhana, sedang-sedang, khutbahnya pun sedang-sedang. Lah ini kalau dikatakan Nabi itu khutbahnya panjang, maka dikatakan bahwasanya tidak bertentangan. Adapun hadisnya Jabir bin Samurah ini menunjukkan umumnya biasanya Nabi seperti itu. Bahkan di riwayat yang lain Rasulullah itu mempercepat salatnya gitu. Ketika Rasulullah di tengah salat mendengar suara tangisnya anak kecil gitu. Tangisnya anak kecil. Nabi percepat. Ya. Adapun hadis yang kedua tadi itu apa? Dalam hal-hal yang dalam hal-hal yang sangat penting sehingga Nabi perlu memberikan penekanan. Sehingga balik calon nasihat itu Pak. Kasih mau itu panjang. Kalau berkhutbah panjang, mboten kultum kuliah 7 menit, tetapi apa panjang betulan. Itu seperti itu. Ya. Nah, yang kedua dari hadis ini ketika disebut Nabi itu khutbahnya sedang-sedang, kemudian sholatnya itu sedang-sedang, tidak terlalu panjang, tidak terlalu pendek. Ukuran sedang-sedangnya itu bagaimana? Maka ukurannya adalah khutbahnya dibanding sholatnya dan sholatnya dibanding khutbahnya, sehingga tidak terlalu jomplang. Ya, kondisional. Kadang khotib niku muallim ustadznya niku pingine kewatang itu, tapi makmumnya mboten kuat, Pak. Ngoten iki mboten pas kalau dipaksakan ya. Mboten pas dipaksakan. Di sisi lain, kadang Rasulullah itu ketika berkhutbah atau memberikan nasihat, Rasul itu kasih permisalan ya. Kasih analogi, kasih contoh-contoh. Sehingga apa? Dari contoh atau permisalan itu mampu mencakup pesan yang dalam dan mudah untuk diterima. Ya. Para ulama niku luar biasa, para sahabat luar biasa cintanya sama Nabi. Bahkan apa? Saking cintanya kepada Nabi itu, para sahabat, para ulama itu mengumpulkan hadis-hadis yang isinya permisalan-permisalan yang pernah disebutkan Nabi. Kitab Amsalul Hadis itu salah satunya. Jadi isinya niku Pak hadis, ya hadis-hadis yang isinya adalah permisalan-permisalan yang dibuat oleh Nabi.
Napa contohnya? Nanti kasih permisalan, bagaimana menurut kamu kalau kamu punya rumah, buka pintu belakang, di belakangnya kemudian ada sungai. Ya toh. Awak rasanya reget kabeh, awas apa? Rasanya kemudian gatal kabeh, langsung kemudian nyemplung. Banyune seger, putih, bersih. Piye rasane? Waduh, piye? Pasti tidak ada kotorannya sama sekali, pasti seger. Yang uniku perumpamannya kaya salat. Ini kan permisalan, Pak. Jadi pesan-pesan itu dibingkai dalam permisalan yang permisalan itu walaupun pendek maka mampu mencakup pesan itu. Ya. Intinya sederhana, sedang-sedang saja, gitu. Hadis selanjutnya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aqqa baina Salman wa Abi Darda. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan sahabat Salman Al-Farisi dengan Abu Darda. Maka suatu hari Abu Darda ini sebagaimana saudaranya karena sudah dipersaudarakan oleh Rasulullah, berkunjung, punya kebiasaan ziarah, saling berkunjung. Berkunjung ke rumahnya siapa? Berkunjung ke rumahnya Abu Darda. Maka ketika berkunjung itu tidak dijumpai Abu Darda, malah beliau ini bertemu istrinya Ummu Darda. Mubtallah, yang saat itu apa? Dalam keadaan memakai baju biasa dan tidak berhias. Salman nalurinya kemudian klik dan bertanya, "Masya'nuk, jenengan enten napa? Kok kondisinya seperti itu?" Ya. Maka kemudian istrinya mengatakan, ya, "Inna akhaka laisat lahu haja fid dunya." Dulure sampean lho, Salman Al-Farisi, wis gak arep dunya. Wis gak arep dunya. Maka ketika Abu Darda datang, kemudian dihidangkan makanan, dijamu, dan Salman kemudian mengutakan untuk bermalam, dipersilahkan. Maka ketika dihidangkan makanan, Salman ini mengatakan, "Ayo makan." "Enggak, silakan kamu makan saja," kata Abu Darda. "Aku poso." Salman mengatakan, "Aku tidak akan makan sampai kamu makan." Ya. "Aqsamtu alaik illa ta'imtah," ya. "Fa inni ma ana biakil hatta ta'kul." Aku enggak akan makan kecuali kalau kamu makan. Maka Abu Darda kemudian membatalkan puasanya, ikut makan. Malam hari Abu Darda bangun dari tidurnya, ditanya sama Salman, ya, "Wahai Abu Darda, mau kemana?" "Saya mau sholat." Maka kemudian Salman menahan, "Tidurlah dulu, tidur." Bangun lagi, ya, "Mau kemana?" "Mau sholat." "Tidurlah dulu, tidur." Baru kemudian di sepertiga malam terakhir dibangunkan sama Salman, "Ayo bangun sholat." Maka kemudian mereka sholat bersama. Di pagi hari Salman kemudian menasihati Abu Darda, "Ya Abu Darda, inna li rabbiki alaika haqqan." Wahai Abu Darda, satu, Tuhanmu Allah punya hak yang wajib kamu penuhi. Wali ahlik alaika haqqan, dan keluargamu, karena kamu sekarang sudah berkeluarga, siapa istri dan anakmu itu juga punya hak wajib kamu penuhi. Wali jasadaki alaika haqqan, dan tubuhmu juga punya hak untuk wajib kamu penuhi. A'ti kulladzi haqqin haqqah, maka berikan kepada masing-masing haknya, porsinya masing-masing, penuhi kewajibannya masing-masing. Ya, sum wa aftir wa kum wa nam wa'ti ahlak. Silakan kamu puasa, tapi juga jangan lupa berbuka. Ojo puasa terus. Ya. Maka bangunlah malam, wanam, dan tidurlah juga, jangan bangun sepanjang malam. Wa'ti ahlaka, dan datangilah keluargamu, jangan disingguri istrimu, jangan kamu tinggalkan. Anakmu juga butuh pengasuhan, jangan kamu abaikan. Setelah dinasihati Salman, Abu Darda ini ada rasa gelonya. Datang kepada Nabi laporan, "Ya Rasulullah, kula ngeten. Ya. Maka apa kata Nabi? "Sodako Salman." Salman bener iku sing dinasihati.
yang dinasihatkan sama itu benar. Ya. Bapak Ibu jamaah pengawasan rahimakumullah. Apa yang bisa kita ambil pelajaran? Yang pertama, ya. Maksud Salman dipersaudarakan dengan Abu Darda ini apa? Dipersaudarakan ukhuwah Islamiyah. Setelah sebelumnya itu Rasulullah mempersaudarakan Muhajirin dan Ansor. Salman itu Muhajirin, Abu Darda itu Ansor. Dipersaudarakan. Yang awalnya persaudaraan Muhajirin Ansor ini adalah persaudaraan yang seperti saudara kandung. Pripun saudara kandung? Sampai bahkan kalau dulurnya dari Ansor meninggal dunia, orang Muhajirin bisa orang Ansor bisa mewariskan hartanya kepada Muhajirin. Atau Muhajirin meninggal dunia maka bisa mewariskan hartanya kepada Ansor. Awalnya dulu begitu. Apa sebabnya Nabi kok mempersaudarakan Muhajirin pendatang dan Ansor orang asli Madinah? Karena orang Muhajirin datang ke Madinah dalam kondisi apa? Tidak membawa apapun ya. Sehingga apa? Mereka datang dengan PR besar pada dirinya apa? Satu, menyesuaikan dengan kondisi Madinah. Dua, survive agar bisa hidup sendiri. Lek dicol-colno, kasihan Pak, berat bagi orang Muhajirin. Makanya Nabi mempersaudarakan dengan orang Ansor. Disaudarakan. Makanya kita kenal ya, saat itu ada namanya Abdurrahman bin Auf dengan Sa'ad bin Rabi, dipersaudarakan. Abdurrahman Muhajirin, Sa'ad bin Rabi Ansor. Saking senangnya Sa'ad bin Rabi sampai mengatakan, "Hei Abdurrahman, sampean dulurku, tak bagi hartaku dadi loro. Omaku tak bagi loro. Ya, sawahku tak bagi loro, perniagaanku tak bagi loro. Saya juga punya istri lebih daripada satu. Mana yang kamu suka silakan pilih, nanti ceraikan, masa iddahnya selesai silakan dinikahi." Sampai ngoten. Tapi Abdurrahman bin Auf menjaga marwah ifahnya. Abdurrahman mengatakan, "Ndak, saya ndak butuh itu. Tunjukkan saja mana pasar." Lalu tunjukkan pasar Qainuqa. Abdurrahman berangkat berdagang di situ. Akhirnya apa? Pulang jadi orang sewuge. Ya. Kalau kita yang ditawarin mboten napa-napa diterima Pak, kan ditawarin Tapi Abdurrahman mencontohkan apa? Ifahnya. Biasanya kalau orang itu banyak ditolong niku mengke mboten enakan. Gini mboten? Sama apa kok ngono? Aku gak enak, aku sering ditolong ngono. Ya, padahal apa? Sing nolong niku nglakoni salah ngoten ya. Lah kok gak sampeyan ngelingno? Lah aku ngelingno kok piye ya, aku sering ditolong, sering dibantu, gak enak ngoten ya. Makanya menerima bisa boleh, tetapi apa? Iffah. Abdurrahman mengajarkan menjaga diri. Ya. Gitu. Nah, Salman Al-Farisi dipersaudarakan dengan Abu Darda. Lalu turunlah firman Allah yang menghapus hukum waris itu. Sehingga apa? Tinggallah hukum bersaudara sesama mukmin, sesama muslim yang apa? Saling tolong menolong dan menasihati atau mengingatkan. Makanya ketika Salman tahu dulure Abu Darda kok ngelakoni ini gak pas iki, pemahaman agamanya kurang pas, maka dia tertuntut kewajiban untuk menasihati. Ya, tertuntut kewajiban untuk menasihati. Lah, Abu Darda kok sampai seperti itu ibadahnya? Kalau dalam riwayat itu dikatakan Abu Darda itu masuk Islamnya niku usianya sudah agak napa Pak? Nah, sehingga apa? Dia memandang dirinya, aku iki ibadahnya kalah ado, ilmu ku kalah ado. Sehingga apa? Dia tertuntut untuk apa? Bersungguh-sungguh dalam beribadah sampai seperti itu, Pak. Makanya apa? Sholatnya tiap malam, puasanya tidak pernah putus, itu. Ya. Jadi seperti itu. Nah, renungannya kalau kepada kita ya, renungan untuk naik ya, Abu Darda sing sadarnya baru ketika sudah usia ini, semangatnya seperti itu. Maka kalau umpama dilalah Allah kemudian tunjuk ke kita pada usia yang tidak muda atau usia yang sudah pertengahan lanjut kepada tua maka jangan mau kalah. Lek saged ki semangate kaya Abu Darda sing boten, yang penting tidak berlebihan tadi loh Pak. Tidak berlebihan. Nah, sekarang
Apa hukumnya kalau orang itu beribadah kok berlebihan? Maka para ulama kemudian membagi hukumnya menjadi 3. Ya, Syekh Utsaimin itu dalam salah satu kaulnya, ini contoh ya, ketika seseorang sakit kok maksa poso, maka kata Syekh Utsaimin ini dibagi menjadi 3. Kalau sakitnya itu sakit ringan, wajib poso, Pak. Ya, sama gak posonya apa? Aku pilek lah, pilek ringan, Pak. Ini sakit ringan, tidak bisa menggugurkan, wajib poso, Pak. Yang kedua, sakitnya sakit berat. Tapi cara ngoten itu kata dokter, ini kalau berpuasa niku masih bisa, hanya berat saja, tapi tidak sampai memudaratkan dirinya. Sakit kemudian puasa malah masuk ICU. Nah, ini seperti ini tidak boleh. Sakitnya sakit berat, tapi ketika berpuasa nggih berat, tapi tidak sampai memudaratkan. Maka kata Syekh Utsaimin makruh, Pak. Wong Allah itu kasih rukhsah kok malah nggak diambil. Tapi ngelakoni nggih monggo, makruh, berat. Ya, milih soroe. Yang ketiga, kalau kemudian ketika dia memaksa puasa kok malah memudaratkan dirinya, kayak tadi itu, maksa puasa malah masuk ICU, maka bagi dia puasanya hukumnya haram. Ya. Ala kulli hal, bersederhana dalam ibadah itu lebih baik. Karena dalam sederhana ketika ibadah itu bisa membuat kita istiqomah. Tapi kalau digas mawon gitu, memberatkan diri kita, ngoten niku akhirnya kadang orang kapok. Sama gak tahu ngaji mana, kapok aku. Lah apa kapok? Ini mari ngaji aku sedina 5 juz sampai menireng ngoten ya. Memberatkan, Pak. Nah, kan ini tidak bagus juga, tidak baik juga. Bapak Ibu jamaah pengawasan rahimakumullah, mungkin makaten napa ingkang saged kula sampaikan, mugi-mugi wonten manfaat dhumateng kula panjenengan sami. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Segala baiknya tentu hanya dari Allah, kekurangan hanya dari saya pribadi sebagai manusia. Akhirul kalam ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.